Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Mana kabarnya? Baik, Sehat, Bu. baik, alhamdulillah. Jos, di surga. Hari ini nggak ada yang murung kan? Nggak ada, Bu. Ya, seneng ya. Saya Bu agak sakit perut. Jam Oh, pertama sakit tadi ya. juga jam pertama tadi juga seru, Bu. Bu, Kenapa? Sekarang jam kedua Ibu Cucu. Oh, Tadi Bu iya. Ida namanya yang jam pertama, Bu. Ya, seru, Bu. Ya. Mungkin Mei jangan salah ini ya, jangan salah makan nanti biar perutnya nggak sakit ya. Jadi Ya, baik. makanannya sekarang kan musim hujan. Emang Harus pagi-pagi dijaga makan rujak, makanannya. Tadi tidur, Bu, waktu pelajarannya Bu Ida sama itu. Disuruh berdiri terusan kita semua. Baik Habis ngantuk anak-anak ya. sekali. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas silahkan pimpin berdoa dulu supaya pembelajaran kita menjadi berkah ya. Silahkan, Puguh, silahkan disiapkan. Kan ketua kelasnya udah diganti, Bu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke. Gak apa-apa Mari. pergantian. Teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran Ibu Cucu, kita berdoa supaya kita bisa masuk semua pelajaran dan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau mimpin untuk lagu Indonesia Raya pada hari ini siapa? Bu, usul Bu. Hari ini kan Ya. hari guru. Lagunya jangan Indonesia Raya. Anu dulu aja himne guru gimana? Kan udah tadi, kalau nggak salah tadi sama Pak ini ya Pak Pugu yang pelajaran musik itu ya chord tadi. Oh Sekarang iya. kan kita beda Oh, lagi iya. lagunya ya. Itu tadi simulasi, Bu. saya Bu. Bisa Nggak juga. apa-apa, Saya, Bu. silahkan Asep, silahkan. Ya. Tadi pakai enggak pakai. Baik, teman-teman ya. Sikap sempurna ya. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Lalu pelan, Pak. Terlalu pelan itu. Indonesia. Temponya terlalu pelan. Sep tangannya gini tuh. Ulangi. Konduktor kok. Terlalu Tangannya lambat itu gini. durasinya. Oh ya. Siap, Lupa. masih aba-aba ya. Ya, semangat. Hiduplah Indonesia Raya. Dua, tiga. Salah, ulangi. Ya. Saya ada yang mimpin, Bu. Dua. Nggak bisa dia. Ulangi ya, siap. Jangan Pada hitungan 3, 4 dua. mulai, siap. Indonesia, Ya. siap. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, Di pre-memory. sana, oke. Pre-memory. Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, yang pertama Ibu akan coba tayangkan dulu ya pembelajarannya. Ya. Kalian mengamati semua ya tentang pembelajaran. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah. Nah, materi hari Merancang ini. karya seni budaya Nusantara Gamelan Degung. Dari Betul. Jawa Barat ya Bu ini ya? Betul. Bukan. Hah? Ya, betul Oh, dari bukan Jawa gitu. Barat. Ya, dari Sunda ini. Oke ya. Sebelum Ibu menjelaskan apa yang tentang merancang karya seni budaya Nusantara Gamelan Degung ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita bisa bekerja sama ya, karena nanti untuk di pertemuan selanjutnya yaitu tentang mempraktekannya. Kalau sekarang tentang pemahamannya dulu tentang teorinya atau materinya. Kemudian untuk prakteknya di sini kan secara berkelompok. Jadi yang satu untuk supaya kalian itu bisa bekerja sama, yang kedua saling menghargai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu kalian punya rasa cinta ya terhadap budaya. Tuh ya, jadi melestarikan, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya. Cinta Daripada tanah air nanti ya Bu? ya daripada nanti kan budaya kita itu diambil negara orang, otomatis kan kita tidak nerima ya. Makanya kita harus selalu melestarikan. Oke,
Berikutnya, coba Oh, Ibu, siapa yang Ibu. pernah mengenal Bu. atau mendengar gamelan degung? Ya, Ibu, ya. iya, saya ingat tuh. Kenapa? Slogannya di Menteri Kebudayaan gini, Bu, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, gitu kan? Betul. Oh ya, Jadi salah satunya yaitu kita sebagai pelajar harus bisa melestarikan salah satu budaya kita, baik itu yang dari daerah Kalimantan atau misalnya daerah Jawa Timur, Papua. Ya, salah satunya ini adalah yang berkembang di Jawa Barat, ya, gamelan degung. Kita coba. jangan sampai dicaplok negara lain ya, Bu, Ya, budaya kita ya, Bu. betul, ya. Ya. Ada yang tahu atau ya ada yang pernah dengar atau melihat gamelan degung? Itu bentuknya mungkin ada yang ingin menyebutkan, Bu, yang gamelan degung seperti apa? Ada yang pernah dengar? Tahu, Bu. Itu Ada, gong Bu. itu yang bunter itu, Bu. Ya. Ada Oh kendang. iya, silahkan. Ya. Ada kendang. Ada Setiap sarong. ada yang Kalau di sekolah saya beda, Bonang. Bu. Kenapa? Bedanya gimana, Ben? Ini Bu yang itunya datar, enggak moncong-moncong gitu. Oh iya, bentuknya bilah ya. Itu biasanya untuk tingkatan. Tingkatannya yang misalkan SMP, SD biasanya pakai yang bilah. Kalau Oh, yang gamelan begitu. degung ini bentuknya nanti ada yang seperti V, ada juga yang dijejerkan seperti bentuk U. Itu posisi, tapi sama aja nadanya juga. Hanya beda dari karakteristik bunyi aja. Kalau yang ini lebih lebih bergema dan lebih kalau dalam lembut mah lebih lembut lah. Kalau bilah itu kan Lebih lebih bagus ya, cempreng Bu? biasanya. Ya. Bu, nanya, Bu. Ya. Kalau di alat musik diatonis kan kita mengenal ini, Bu, oktav. Dari C ke C aksen itu kan 1 oktav, atau Do ke Do tinggi 1 oktav. Nah, kalau di degung ini ada nggak, Bu? Atau terus kalau ada itu berapa oktav itu, Bu, yang di saronnya itu? Oh. Ya, kalau di gamelan degung itu kan pentatonis bukan diatonis. Kalau diatonis itu kan do re mi. Ya. Kalau pentatonis itu da mi na ti la. Berarti tingkatannya hanya 5 nada 1 oktavnya. Tuh ya, paham semuanya ya? Terus itu gamelan yang saron itu ada berapa oktav itu, Bu? Saron ini ada 3. 3 oktav ya? Ya, ada 3. Ada yang tinggi, ada yang natural atau yang standar, dan ada yang rendah. Tuh. Bu, tanya, Bu. Ya. Ya. Itu, Bu, kalau di Jawa Timur toh, atau yang di daerah saya, itu gamelan yang dipakai untuk wayang wong, wayang orang, atau pagelaran wayang kulit gitu ya. Itu bedanya dengan gamelan degung itu apa? Itu bedanya dari larasnya, Ahmad. Dari larasnya. Kalau yang di biasa Jawa Timur biasanya pelog salendro. Larasnya, dari bunyinya juga ada nada-nada sisipan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan bagaimana nada yang murni, nada sisipan, ya, seperti itu. Makasih, Bu. Baik, ya. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Satu lagi, Bu. Kalau di Jawa itu kan ada yang gantung tuh apa namanya, gender. Kok ini kok kayaknya nggak ada ya, Bu, di gambar tuh gendernya? Nah, itu bedanya. Jadi bedanya itu dari perangkatnya, tidak sama semua. Kalau di dalam gamelan degung, lebih lengkap ya, Bu ya? Ya, kalau yang pelog salendro itu lebih lengkap. Ada celempung mungkin ada juga gitu kan ya. Tapi kalau di gamelan degung susunannya itu terdiri dari saron 1, saron 2, bonang, kemudian jenglong, kendang, goong, suling, gitu saja. Ya. Nanti akan dibahas. Ya, akan dibahas berikutnya ya. Tanya, Bu. Ya, kenapa, Mei? Ya, kenapa di gamelan degung gongnya cuma 1? Nah, ini salah satunya yaitu contoh yang nanti akan dipraktikkan itu 2, yang kecil dan yang besar. Kalau ini mungkin dari gambar aja ya, tidak di. Kalau misalkan yang biasanya ada 2 gitu ya. Kalau ini digambar hanya 1, mungkin satunya lagi diperbaiki. Oke, gamelan degung ya. Nih ya, materinya kita akan langsung bahas ya. Adalah salah satu perangkat atau alat musik yang tradisi dari daerah Jawa Barat. Asal mula gamelan degung. Nih, asal mulanya istilah degung itu berangkat dari istilah ngadeg, artinya itu berdiri, dan agung artinya megah. Ya, jadi degung itu dulunya itu lahir di kalangan para bangsawan. Ya. Kemudian menurut sejarah gamelan degung itu berkembang di tanah Sunda itu sekitar abad 19. Yang santang.
Kemudian berkembang pada kalangan bangsawan dan ditampilkan untuk menyambut tamu yang terhormat. Itu biasanya dipraktekkan atau dimainkan gamelan degung. Kemudian dengan seiringnya zaman, gamelan degung itu dipakai dalam acara hiburan dan upacara adat pernikahan untuk pada masa-masa sekarang ini. Berikutnya yaitu tentang fungsi dari gamelan degung. Ya, ada yang tahu fungsinya apa aja? Untuk Bu, iringan tari, Bu. mengiringi Ya, lagu. betul. Untuk acara ritual. Untuk hajatan, Bu. Ritual, hajatan. Nah, ini termasuk Hajatan pada sama bagian degung. dari sarana hiburan, ya. Untuk hajatan, pengiringan tari, kemudian ini adalah termasuk masuknya ke ranah sarana hiburan. Kemudian untuk berikutnya adalah sebagai sarana pengiring upacara adat, ya, gitu. Dalam pernikahan itu yang sifatnya sakral. Nah, waditra atau alat musik gamelan degung. Tadi yang sudah Ibu bahas sebelumnya bahwa ada yang dinamakan bonang. Ya. Yang mana bonang? Yaitu yang terdiri dari pencon-pencon. Tahu pencon? Pencon itu Enggak, Bu. adalah bentuknya yang seperti goong. Tuh. Kalau di Jawa namanya pencon. Ya, Pencon. pencon ya. Tuh, jadi ya namanya itu atau bentuknya seperti goong tetapi lebih kecil. Itu bonang. Kemudian yang kedua adalah jenglong. Nah, ini sama bentuknya seperti bonang tetapi agak besar, itu yang posisinya digambar ada di belakang. Itu jenglong. Berikutnya ada saron 1 dan 2 yang terdiri dari bentuknya bilah ya. Ada yang di sebelah kanan dan kiri. Kemudian juga ini goong. Dan yang kendang, berikutnya yang terakhir adalah suling dan vokal. Itu ya. Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Berikutnya, Bu. mengenal waditra atau alat musik dalam gamelan degung. Nah, bonang, yang seperti apa bonang? Nah, ini. Nah, itu ya. Ini adalah bonang, bentuknya seperti goong tetapi kecil. Fungsi dari bonang di sini adalah sebagai waditra inti, yaitu musik inti sebagai pembawa melodi lagu. Bonang juga dimainkan menggunakan 2 pemukul yang dipegang oleh tangan kanan dan kiri. Ini ya. Berikutnya ada saron 1 dan 2. Nih, saron bentuknya pilah ya. Yang di depan itu saron 1 dan di belakang saron 2. Ini berfungsi sebagai pengisi celah bunyi dari alunan bonang. Saron ini dimainkan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang nada yang setelah dipukul oleh tangan kanan. Supaya apa? Supaya nadanya itu tidak bercampur ya, karena bonang ini suaranya karakteristiknya lebih keras atau lebih kencang ya. Berikutnya ada jenglong. Nih. Ini adalah jenglong. Jenglong di sini berfungsi sebagai penegas lagu pada alunan bonang. Kemudian jenglong juga dimainkan menggunakan kedua tangan, yaitu tangan kanan dan kiri. Untuk posisi tangan kanan itu memukul nada-nada yang ada di bagian sebelah kanan, dan tangan kiri memukul tangan yang atau alat-alat nada-nada yang ada di sebelah kiri. Tuh ya. Berikutnya ada goong. Nah, ini goong. Ya. Goong di sini berfungsi sebagai patokan yang laras, yaitu patokan jumlah pengulangan pada lagu ya, atau pada nada lagu. Yang besar itu goong dan yang kecil itu kempul namanya ya. Kemudian teknik permainan goong, nah dipukul tangan kanan dan tangan kiri memegang bagian dalam goong kecil. Supaya apa? Supaya nanti kedengarannya itu tidak menyambung nadanya ya, supaya jelas. Berikutnya ada kendang. Nah, kendang di sini ada yang besar dan yang kecil. Yang kecil disebut kulanter ya, dan yang gede disebut kendang indung. Dan fungsinya di sini, maaf nih Ibu belum mengedit ya, ini fungsi kendang ya. Fungsi kendang di sini adalah untuk sebagai pengatur tempo lagu. Jadi yang berfungsi untuk memberhentikan yaitu tukang kendang ya, mengatur irama yaitu tukang kendang. Suling dan sinden. Nah, ini ya, suling gamelan degung itu lubangnya 4 ya, beda dengan suling-suling dangdut gitu yang suka kita dengar atau di di lagu-lagu hajatan sebagainya, itu beda. Kalau suling kendang itu lubangnya 4.
Kemudian, nah di sini suling dan sinden berfungsi sebagai pembawa syair lagu ya atau yang menyanyi oleh sinden. Kalau dalam musik nasional disebut vokal ya. Kalau di Sunda itu namanya sinden. Sekarang dari pengenalan alat-alat musik. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum Ibu melanjutkan ke sumber bunyi. Oh, ini Bu. Termasuk Bu. Maaf. Tanya Bu. Kalau rebab Ya. tidak dimasukkan. Rebab tidak. Kalau rebab itu sebagai ornamen tambahan. Biasanya di pelog salendro untuk rebab. Kalau gamelan degung cukup dengan suling atau sinden. Itu beda Saya lagi. sering melihat di pertunjukan wayang golek gitu. Nah, itu mah pelog salendro itu, bukan lalas degung. Ya, jadi beda lagi. Tanya Bu. Ya. Itu kok bonang kok sebagai melodi ya? Kalau di Jawa itu yang memainkan melodi itu ini saron, dan saron itu Nah. ada saron penerus, ada saron gemung, dan kalau di Jawa itu ada bonang, intinya ada bonang penerus yang kecil, terus yang itu namanya kenong kalau jenglong itu, mungkin itu ya, jenglong sama dengan kenong kalau di Jawa ya. Ya. Oh. Cuman yang saya bingung ini Bu, kok bonang sebagai melodi ya? Kalau di Jawa itu yang mainkan melodi malah saronnya, ininya hanya ngisi ini apa sebagai chordnya kayaknya kalau bonang itu gitu. Nah, itu adalah tekniknya permainan. Kalau dalam pelog salendro biasanya Jawa itu kan pelog salendro ya. Saya juga pernah, Ibu juga dulu pernah belajar di kampus itu tentang gamelan Jawa, gamelan pelog salendro. Jadi si bonang itu hanya memukul kemprangannya. Nah, kalau di laras degung, bonang itu sebagai pembawa melodinya. Tetapi untuk saron itu yang mengisi celah-celah dari bonang tersebut. Jadi bersahutan. Nanti bunyinya dengan bonang itu akan bersahutan. Itu bedanya ya. Ya, Baik, Bu. kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai ke jenis kelompok sumber bunyinya ya. Yang pertama, ini ada idiofon. Idiofon adalah sumber bunyi yang berasal dari alat musik itu sendiri. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah membranofon, adalah sumber bunyi yang berasal dari kulit atau membran yang direntangkan pada alat musik tersebut. Berikutnya adalah kordofon, adalah sumber bunyi yang berasal dari dawai atau senar yang direntangkan pada alat musik tersebut. Kemudian satu lagi aerofon adalah sumber bunyi yang berasal dari udara atau lubang udara yang ada pada alat musik tersebut. Dari pernyataan ini atau penjelasan tentang kelompok musik, siapa yang bisa mengelompokkan mana yang termasuk idiofon dalam bonang? Saya Bu. Membranofon. Ya, silakan Pugu. Coba. Ya, yang masuk membranofon itu kendang. Kendang, betul. Nah, yang masuk idiofon. Nah, satu dulu. Nanti kita yang lain, satu. Yang masuk idiofon Pugu, itu hampir nanti. semuanya. Oh ya. Satu. Kita gantian. Pugu bener nih. membranofon kendang. Saya Silakan Bu, ada yang aerofon. ya. Saya Bu, aerofon. Suling. Suling. Betul. Nggak ada itu sulingnya. Ada. Nanti kan tadi dijelaskan tadi digambar. Berikutnya. Saya Bu. Beni apa? Saron idiofon Bu. Betul. Terus apa lagi? Ida ada yang tahu apa? Saya nggak ngerti, Bu. Oh, nggak ngerti. Oke Kordofon, ya. Kordofon Bu. Kecapi Bu, kecapi. Kordofon kecapi. Nah, ya betul ya. Oke, ada yang Mohon belum paham izin itu bertanya, kita. Ibu. Ya, bagaimana Ibu Lusita? Iya, tadi disebutkan salah satu teman contoh idiofon itu saron. Ya. Idiofon sumber bunyinya dari alat musik itu sendiri. Saron alat pemukulnya dari apa, Bu? Nah, gini Apa ya. besi juga? Nah, jadi yang di sini bukan dari pemukulnya, tetapi sumber bunyinya. Sumber bunyinya. Sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu di dalam saron karena bentuknya bilah, tidak ada lubang udaranya, tidak ada kemudian senarnya, kemudian tidak ada kulitnya. Nah, berarti kenapa bisa nyaring, bisa bunyi? Dia otomatis bunyi dari bahan alat itu sendiri. Contoh, ya, itu ya. Contohnya misalnya gitar, contoh gitar atau kecapi, gitu ya. Kenapa kecapi itu bisa bunyi? Ternyata kecapi itu setelah si senarnya itu tidak direntangkan, ya, dikenorkan,
dilonggarkan maka tidak bunyi. Tetapi ketika direntangkan senarnya maka dia akan berbunyi ting 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 nyaring. Gitar pun sama. Jadi itu ya. Jadi bunyinya berasal dari dawai atau senar. Tapi ada sonatornya itu Bu di dalam. Di sonator atau apa namanya yang apa lupa aku namanya. Yang kalau di fisika adalah alat musik yang berbunyi akibat yang lain gitu. Ya. Oh iya, ya berarti seperti ini, mungkin seperti ukulele kayaknya ya. Bukan ukulele, sasando. Kalau gitar itu di bawah ada kayu yang kecil itu loh Bu, itu dilepas malah nggak bunyi itu. Maksudnya kalau idiopon tidak memerlukan resonansi ya Bu ya. Ya. Jadi, resonator berarti ya benar. Resonansi seperti ini, seperti dalam apa itu sasando. Sasando kan tanpa ada tanpa ada ini dua bahan yang berbeda ya Bu ya. Itu ya, paham dari sini ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Gimana Izin bertanya Ibu, saya mau contoh yang membranopon selain kendang Ibu. Ya. Apa aja ya Bu ada? Membranopon itu terbuat dari kulit. Jadi kulit itu adalah direntangkan pada alat musiknya. Ada yang tahu? Selain kendang apalagi? Saya Bu, drum. Drum. Tifa. Betul. Jimbe. Betul. Nah, jadi terbang. Rebana atau terbang. Rebana ya. Jadi dalam alat musik itu ada ada membran atau ada kulit yang direntangkan. Beduk. Itu, beduk juga bisa. Udah tadi. Udah. Ya. Nah, itu ya. Didin paham? Paham Ibu, terima kasih Ibu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Tidak ada? Ya, cukup Ya. Bu. Baik, sekarang nih. Itu ya Sekian, terima materinya. kasih. Beres. Sekarang tinggal tugas-tugasnya. Sesi tanya jawab. Kita apabila ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan. Kalau tidak ada, berarti kita langsung ke penugasan. Ya. Ada yang bertanyakan lagi? Izin Ibu. Ya. Degung itu apa ya? Saya belum pernah dengar Bu. Gimana ya Bu? Ya. Belum pernah dengar, berarti nanti di pertemuan berikutnya ya, itu kan kita akan langsung mempraktekannya ya. Wow, asik Bu, ya. boleh Bu, ya, Bu, baik Bu. Ya, jadi kalian selain mendengar akan juga mencobanya bagaimana mempraktekannya dan nanti akan ditampilkan juga secara berkelompok. Itu di pertemuan berikutnya ya. Baik Ibu. Kapan Bu? Bu, tanya Bu. Ya. Itu kan kendang tadi fungsinya sebagai apa, Bu? Sebagai ini, kendang itu sebagai tempo, pengatur tempo lagu. Oh, ya. Kalau menurut saya itu kayak konduktornya ya, Bu, yang memimpin komandannya lah ibaratnya. Ya, jadi kendang itu adalah sebagai yang mengkoordinir semua. Ya, itu tukang kendang. mau berhenti, mau pelan, mau mulai. apa dari kendang ya Bu ya? Ya, mau berhenti, mau mulai juga dipandu kendang. Kemudian ya. memberhentikan dipandu kendang. Temponya kalau kecepatan juga kendang nanti memandunya. Itu yang cocok jadi pengendang ini Bu, Didin atau Asep? Didin lah. Oh ya. Ibu bertanya dong. Soalnya udah penampilannya udah kece itu. Iya, kayak kendang tanya, dia Bu. Bu, tanya Bu. Ya, kenapa Mei? Antara musik degung dengan musik gamelan yang lain yang ada di Jawa Barat, ada nggak perbedaannya? Ya, itu berbedanya dari jenis larasnya. Dari jenis ya nada-nadanya. Kan ada yang ada sisipan, ada yang kalau di gamelan degung kan ada yang daminatila. Tapi kan kalau yang pelog salendro itu ada yang damini, ada yang miringnya gitu. Oh, nada kromatis ya Bu kalau di diatonis ya. Ada gele, dala, bahkan dale, ada ke atasnya miring. Jadi kalau kayak di diatonis itu ya yang kalau pada piano itu yang warna-warna hitam. Bu, minor, tanya lagi Bu minor, tentang nada Bu. Ya. Kalau di Jawa atau di Bali kan ini Dirolu monem itu kan? Ya. Itu. Dan nanti ada nada sisipannya Dirolu pat monempi. Nah, tapi jarang tuh dipakai. Yang penting Dirolu monem mi fa sol si do gitu ya Bu kalau didiatoniskan mi fa sol si do
Di rolu monem apa gitu ya? Kalau Sunda Ya, gimana, Bu? kalau Sunda daminatila gitu. Daknya 1, mi-nya 2 ya. Daminatila sampai Daminati. itu ya. Baik anak-anak, karena waktunya juga mau habis, ini untuk tugas ini ya, tugas ini nanti silahkan kalian bentuk pada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya dalam mengerjakan bentuk kelompok presentasi, kemudian mendiskusikan pemilihan satu topik ya. Satu topik dengan ibu, nanti boleh dipandu sama ibu juga, kemudian diskusi secara berkelompok untuk presentasi dan menyajikan hasil mengumpulkan laporan ini akan akan diangkat menjadi bahan presentasi terkait nasi budaya Nusantara Gamelan. Baik, Bu. Kalian silahkan bebas, yang penting berkaitan dengan gamelan. Apakah misalkan tentang penyajiannya atau tentang motivasinya gitu ya. Kalian juga bisa melakukan nanti wawancara kepada kakak kelas ya terkait bagaimana kesulitan dalam permainan gamelan, itu silahkan angkat yang menjadi bahan masalah ya, permasalahan dalam permainan gamelan. Paham ya? Ya, Bu. Ya. Oke. Baik. Saya kalau nabogong. begitu, Saya besok nabogong ya, Bu. boleh ya. Oke. Ya. Selamat mengerjakan ya. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Tunggu yang memandu ya, memandu lagu. Sekarang Didin coba, atau Asep, coba Didin atau Asep menyanyikan lagu tradisi. Pada tradisi apa? Saya nggak ngerti, Bu. Saya, Manuk Bu. dadali, Halo, manuk halo, dadali, Badu. manuk dadali. Boleh. Didin aja, Apa Bu. semua? Ya. Oh, ini Didin, manuk aja. dadali apa? Saya Sunda KW. Ini, Didin Bu. aja, Bu. Ya, atau dadali lagu aja. ini, lagu Apuse yang Sabi ulungan. Cok, lagu apa? Ayo. Nah, ini, Bu. Sargoyo. Neng Gelis aja, Dadali, Bu. Bu. Manuk Neng Gelis. dadali. Neng Gelis. Pujaan Mawar bodas, Bu. Neng Gelis. Gul-gul pacu, Apa tepang itu. Nah, boleh perahu layar atau gundul-gundul pacu, yang penting satu lagu tradisi ya. Oke, pre-memory. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. Kasih, Bu. Nah. Baik, terima kasih kepada Ibu Mei atas